Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Meilia Sugianti, penanggung jawab dari proker manfaat tanaman toga dan cara menjadikannya sebagai jamu tradisional, dan tak lupa juga cara menanamnya. Dan yang akan kita bahas sekarang itu, apa sih pengertian toga? Toga itu adalah singkatan dari tanaman obat keluarga. Dan yang kedua, tanaman obat keluarga pada hakikatnya sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun, atau ladang, yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan yang diperlukan sebagai tanaman yang turut memperindah halaman rumah, kebun tanaman, dan obat atau bahan yang dapat disalurkan kepada masyarakat, khususnya obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan selanjutnya ada manfaat tanaman toga. Yang pertama itu, toga mempunyai manfaat sebagai upaya kesehatan, preventif, pencegahan penyakit, promotif, peningkatan derajat kesehatan, kuratif, penyembuhan penyakit, dan rehabilitatif, pemulihan kesehatan. Selanjutnya yang kedua, toga mempunyai manfaat sebagai mendukung, menciptakan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, antara lain sebagai sarana untuk memperbaiki status gizi keluarga, menambah penghasilan keluarga jika kita menjualnya, dan meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman, dan jika kita menanamnya di halaman rumah, di ladang, atau juga di kebun atau di belakang rumah, dan melestarikan tanaman obat dan budaya bangsa. Selanjutnya, tujuan dari toga itu adalah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan kekayaan alam melalui tanaman yang ada di sekitar kita. Dan ada beberapa manfaat yang ada dalam tubuh kita. Manfaat apa aja sih di dalam toga? Itu yang pertama ada pencegahan penyakit. Yang kedua itu ada pengobatan pertama pada kecelakaan P3K. Dan selanjutnya ada pengobatan pada penyakit luar dan dalam. Dan selanjutnya ada efek yang ditimbulkan sangat kecil dan murah dan lebih mudah didapat, dan obat-obatan tradisional. Dan toga yang akan saya bahas di sini adalah ada 3 macam, yaitu yang pertama kencur, kunyit, dan jahe. Apa aja sih manfaat kencur? Kencur itu mempunyai banyak manfaat, dan apalagi jika kita sudah gunakan menjadi sebagai jamu tradisional seperti ini. Kencur itu manfaatnya banyak banget. Yang pertama itu obat untuk masuk angin, menghilangkan darah kotor, mengobati radang lambung, mengobati kesleo jika belum dalam bentuk cairan atau jamu ya, dan mengobati mulas pada perut sebagai obat batuk, mengobati diare, memperlancar haid, dan menghilangkan lelah dan influenza pada bayi. Selanjutnya, manfaat kunyit. Kunyit itu juga terasa enak juga loh kalau kita jadikan jamu seperti ini. Dan manfaat kunyit itu ada beragam ya. Yang pertama itu meredakan peradangan, yang kedua mengobati mah, dan yang ketiga mengempiskan perut kembung, dan yang keempat mengurangi mual, yang kelima meredakan nyeri haid, yang keenam menurunkan berat badan. Jika ada kalian yang ingin dietnya lebih enak pakai ini, mungkin lebih terasa gitu ya, karena ini sebagai obat tradisional dan tidak mempunyai efek yang lebih berjangka panjang di masa depannya. Dan selanjutnya itu mengendalikan gula darah, dan yang ke-8 melawan infeksi, dan yang ke-9 mengatasi gejala alergi, dan yang ke-10 menjaga kesehatan pencernaan, dan yang ke-11 mengobati gigitan ular, itu jika dalam bentuk taburan ya, bukan dalam bentuk jamu. Itu sudah dalam, kalau kencur ditumbuk itu bisa menjadi obat gigitan ular. Dan yang ke-12 itu meredakan nyeri yang ada dalam diri kita atau pas waktu haid, itu juga bisa. Selanjutnya manfaat jahe. Manfaat jahe itu banyak sekali. Dan yang pertama itu sebagai penguat tubuh, yang kedua obat mual, yang ketiga menurunkan berat badan juga bisa loh pakai jahe.
Dan yang keempat, mengatasi masalah pencernaan. Dan yang kelima, mengurangi rasa sakit. Yang keenam, membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit. Dan yang ketujuh, melindungi dari kanker. Dan yang kedelapan, anti peradangan. Yang kesembilan, membantu mengatasi radang otot. Dan yang kesepuluh, membantu meningkatkan kesuburan pria. Dan berikut penjelasan yang saya bisa jelaskan tentang manfaat tanaman toga. Dan untuk selanjutnya, dan bagaimana cara menanam dan bagaimana cara membuat jamu tradisionalnya akan saya slide-kan juga di sini menjadi satu video dengan presentasi ini. Selamat menonton bagaimana cara menanamnya dan bagaimana cara membuat jamunya. Bye bye, terima kasih. Berikut ada video tentang bagaimana cara menanam toga yang akan saya tanam, yaitu kunyit, kencur, dan jahe. Jahenya ada dua macam ya, jahe merah dan jahe emprit. Selamat menyaksikan. Pertama, bahan yang akan kita siapkan yaitu bibit-bibit yang akan kita tanam, seperti kencur, kunyit, jahe emprit, dan jahe merah. Selanjutnya, kita siapkan 4 polybag yang sudah diisi dengan tanah dan kompos. Ini sudah saya siapkan ya. Jadi kalian tinggal menyiapkan polybag, terus kalian isi dengan tanah dan kompos, terus kalian gemburkan atau ratakan. Selanjutnya, kita tanam bibit yang akan kita tanam. Ini saya sudah muncul tunasnya ya. Jadi kalau bibit yang udah muncul tunasnya tinggal kita tanam aja, lalu bibitnya itu kita ratakan dengan tanah. Ini kencur, selanjutnya kunyit, tinggal kita masukkan, tanahnya kita gemburkan. Kunyit, jahe merah, lalu jahe emprit. Jika sudah begini, saya beri sedikit pupuk. Selanjutnya, tinggal kita siram pakai air. Kan dan mudah. Selamat mencoba. Halo, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah tanaman toga menjadi jamu tradisional. Dan untuk kalian yang ingin mencoba dan ingin mempraktekannya, selamat menonton dan silahkan selamat mencoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan jamu tradisional, yaitu dengan beras kencur. Bahan apa sih yang kita gunakan? Nih, ada jahe, ada gula merah, ada asam jawa, ada kencur, ada gula pasir, dan ada beras putih. Cara yang pertama, kita harus cuci dulu beras putih ini dan kita rendam selama 1 jam. Ini udah saya rendam dan sudah saya bersihkan ya, udah saya tiriskan. Selanjutnya, kita rebus asam jawa, gula pasir, gula merah, dan jahe. Setelah kita rebus, kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita saring seperti ini ya. Setelah kita saring, kita siapkan dulu kencur yang kita akan gunakan. Dan kita kasih beras putih yang sudah kita siapkan tadi. Dan kita masukkan air yang sudah kita rebus tadi. Seperti ini. Setelah selesai, kita akan blender. Maaf ya kepenuhan, jadi saya kurangi dulu.
untuk porsi airnya. Dan ini setelah kita blender ya. Setelah itu saya akan meniriskan dan ini penampakan kencurnya. Dan setelah ini saya akan menuangnya di botol. Dan ini setelah saya tuang di botol, jadinya seperti ini. Beras kencur siap disajikan. Dan jika ingin lebih nikmat, bisa juga ditaruh kulkas, didinginkan. Diminum dingin juga enak. Selamat mencoba. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan jamu tradisional kunyit asam. Bahan yang kita gunakan adalah kunyit, gula pasir, gula jawa, asam jawa, air, dan garam. Yang pertama, kita akan kupas dulu kunyitnya, lalu kita blender. Setelah itu, kita rebus semua bahan menjadi satu. Ini penampakan kunyit yang sudah kita blender ya. Setelah itu, kita akan merebusnya di sini dengan bahan-bahan yang tadi. Setelah mendidih, kita akan tiriskan. Dan akan kita ulangi sampai serat-serat ini benar bersih. Dan setelah itu kita akan biarkan sampai dia agak dingin, lalu kita masukkan ke botol. Halo, dan ini penampakan yang udah aku masukin di botol, dan sisanya masih di baskom ya. Dan untuk kalian yang ingin mencoba, selamat mencoba dan jangan lupa like ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari video presentasi saya. Jika ada pertanyaan dan atau ada salah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa. Bye-bye.